Halo semuanya, balik lagi sama gue Emir. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian alasan membeli Sony ZV-E10 di akhir tahun 2022. Untuk kalian yang memang ada rencana membeli kamera baru di akhir tahun ini, dan kalian memang mempertimbangkan untuk membeli kamera dengan merek Sony, pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang baru aja mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue ke depannya. Sebelum gue mulai videonya, gue mau disclaimer dulu kalau misalnya alasan-alasan yang nantinya akan gue sampaikan ke kalian itu lebih ditujukan kepada kreator-kreator pemula yang memang fokusnya lebih banyak ke video dengan budget terbatas. Sebagai perbandingan, gue akan memasukkan kamera-kamera dari Sony sendiri seperti Sony Alpha A6100, A6300, A6400, A6500, A6600, Sony ZV-E10, Sony ZV-1, dan Sony ZV-1F. Kalau kita urutkan berdasarkan tahun rilis kamera-kamera tersebut, itu kamera yang paling tua adalah A6300 yang rilis pada Februari 2016. Kemudian ada A6500 pada Oktober 2016, kemudian ada A6400 di Januari 2019, lalu ada A6100 pada Agustus 2019, A6600 pada September 2019, Sony ZV-1 di Mei 2020, ZV-E10 di Agustus 2021, dan yang paling terbaru adalah Sony ZV-1F pada Oktober 2022 ini. Selanjutnya kita akan urutkan berdasarkan harga-harga yang gue ambil dari marketplace per November 2022. Jadi akan ada selisih harga tergantung di toko mana kalian membelinya. Untuk kamera paling mahal ada di Sony Alpha A6500 di 21.299.000. Yang kedua ada A6500 di 14.490.000. Kemudian ada Sony ZV-E10 di 11.999.000. Kemudian ada Sony Alpha A6400 di 11.699.000. Kemudian ada A6300 di 10.999.000. Kemudian ada A6100 di 10.950.000. Selanjutnya ada ZV-1 di 9.599.000 dan yang terakhir ada ZV-1F di 7.999.000. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dua data tersebut, kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya Sony ZV-E10 bukanlah kamera paling baru karena Sony baru aja merilis Sony ZV-1F pada Oktober 2022 kemarin, dan Sony ZV-E10 bukanlah kamera paling murah, bahkan bisa kita lihat dia adalah kamera ketiga paling mahal setelah A6600 dan A6500. Terus pertanyaannya kenapa gue tetap merekomendasikan kamera ini? Alasan nomor satu adalah Sony ZV-E10 sudah menggunakan sensor APS-C, sensor yang sama yang digunakan pada jajaran Sony Alpha A6000 series. Sedangkan Sony ZV-1 dan Sony ZV-1F masih menggunakan sensor kamera 1 inch. Alasan nomor 2 adalah interchangeable lens, di mana kita bisa mengganti lensa sesuai dengan kebutuhan. Dan lagi-lagi dari 8 kamera, hanya ZV-1 dan ZV-1F yang tidak bisa diganti lensanya. Alasan nomor 3 adalah fully articulated screen, di mana kalian bisa membuka layarnya ke samping. Fitur ini berguna banget untuk kita para kreator video, karena pada umumnya kita akan memasang mikrofon eksternal pada atas kamera, sedangkan jika layar kita flip ke atas, itu seringkali bertabrakan dengan mikrofon tersebut. Fitur ini hanya dimiliki oleh kamera seri ZV seperti ZV-E10, ZV-1, dan ZV-1F. Sedangkan jika kalian lebih suka yang flip ke atas, itu kalian bisa temukan di A6100, A6400, dan A6600. Alasan nomor 4 adalah adanya trikapsul mikrofon yang terletak pada bagian atas kamera. Ini adalah fitur baru yang ada pada seri ZV. Jadi kalian bisa mendapatkan fitur ini pada kamera seri ZV-E10, ZV-1, dan ZV-1F. Fungsi dari trikapsul mikrofon ini sebenarnya hanya memberikan kualitas internal mikrofon yang lebih baik dibandingkan Sony seri Alpha A6000 series. Akan tetapi gue tetap menyarankan kalian membeli mikrofon eksternal karena walaupun kualitas suaranya lebih baik dibandingkan internal mikrofon kamera Sony sebelumnya, tetapi masih jauh lebih baik kalau misalnya kalian menggunakan eksternal mikrofon. Sebagai sedikit perbandingan, ini adalah kualitas audio dari mikrofon eksternal. Di sini gue menggunakan Hollyland Lark M1 yang udah gue review di video sebelumnya.
Sedangkan ini adalah kualitas audio internal dari trikapsul mikrofon yang terletak pada kamera Sony ZV-E10. Gimana? Tetap berasakan bedanya walaupun suara gua bisa terdengar dengan jelas, tetapi kualitas suara yang ditangkap tetap tidak sebagus kalau misalnya kita menggunakan mikrofon eksternal. Alasan nomor 5 adalah fitur product showcase, di mana fitur ini juga fitur baru yang ada pada seri ZV. Fitur ini berguna banget jika konten kalian itu adalah unboxing ataupun makeup tutorial. Dengan fitur ini, kalian nggak perlu lagi nutupin muka kalian untuk mendapatkan fokus ke barang yang ingin kalian tunjukkan. Contohnya seperti ini, autofocus Sony itu akan fokus kepada mata kalian. Jadi walaupun ada barang yang lebih dekat dengan lensa, fokusnya akan tetap ke mata kalian. Biasanya yang akan dilakukan itu adalah kalian nutupin mata kalian seperti ini, biar fokusnya pindah ke barang tersebut. Jika produk showcase sudah kalian nyalain, kalian nggak perlu lagi nutupin mata kalian untuk mendapatkan fokus ke barang yang ingin kalian tunjukkan. Alasan nomor 6 adalah di focus button. Sederhananya, dengan di focus button ini, kalian bisa mendapatkan background blur hanya dengan menekan satu tombol. Tapi dilihat juga dari lensa yang kalian gunakan. Contohnya seperti gue sekarang menggunakan lensa Sony kit lens di mana f terendahnya itu di 3.5, jadi background blurnya pun juga tidak akan terlalu kerasa dibandingkan jika kalian menggunakan lensa dengan f-stop rendah seperti f1.8 ataupun f1.4. Ini kondisi kalau misalnya di focus buttonnya belum gue nyalain, dan ini adalah kondisi jika di focus buttonnya gue nyalain. Dan alasan terakhir adalah active stabilization, di mana active stabilization ini akan menstabilkan gambar pada video kalian. Berbeda dengan IBIS, active stabilization ini mengambil data dari giro yang ada pada kamera. Active stabilization ini hanya kalian bisa dapatkan di seri ZV seperti ZV-1, ZV-E10, dan ZV-1F. Sedangkan Sony Alpha A6000 series itu belum menggunakan active stabilization. Untuk seri Alpha A6000 series, kalian bisa mendapatkan IBIS di A6500 dan A6600 yang memiliki harga lebih mahal dibandingkan ZV-E10. Oke, itu adalah 7 alasan kenapa gue merekomendasikan Sony ZV-E10 ini pada kalian. Kalau misalnya kita lihat dari tahun rilisnya, bisa dibilang Sony ZV-E10 ini masih tergolong kamera baru. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari sisi harga dan fitur, bisa dibilang fitur dan teknologi Sony ZV-E10 sudah lebih update dibandingkan Sony Alpha A6000 series. Dan jika dibandingkan dengan ZV-1 dan ZV-1F, kalian tidak bisa mengganti lensa sesuai dengan kebutuhan kalian. Selain itu, sensor yang ada pada ZV-1 dan ZV-1F lebih kecil dibandingkan sensor kamera yang ada pada ZV-E10. Oke, gue rasa segitu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk di-like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua ke depannya. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.